Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu walaupun melalui media sosial. Tetap kami berharap pertemuan ini tetap membawa berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sholawat serta salam kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Saya di sini diberi amanat oleh Bapak Kepala Madrasah untuk menyampaikan materi dalam rangka masa orientasi peserta didik baru atau Masamat, dalam judul Ukhuwah Islamiyah, Basariyah dan Watoniyah. Karena ukhuwah Islamiyah adalah suatu kewajiban. Sahabat Ali pernah mengatakan bahwa la islama illa bil jamaah. Tidak ada Islam kecuali ukhuwah, persatuan umat Islam. Makanya banyak sekali hadis Nabi maupun Al-Quran yang menjelaskan tentang kebersamaan sesama umat Islam. Bahkan dalam Al-Quran innamal mu'minu ikhwah. Lah di sini setiap orang muslim adalah saudara. Ikhwah dalam bahasa Arab artinya adalah saudara sekandung. Tapi kalau ikhwan itu saudara bukan sekandung. Nah, mengapa dalam Al-Quran mengatakan Islam itu ikhwah, saudara sekandung? Ini membuktikan bahwa umat Islam itu seperti saudara sekandung. Makanya Islam mewanti-wanti agar setiap umat Islam itu selalu bersatu, yaitu untuk memberikan ukhuwah yang sebaik-baiknya terhadap masyarakat agar terjadi masyarakat yang tentram dan damai. Inilah ukhuwah Islamiyah. Lah, ukhuwah basyariyah adalah hubungan antara manusia umat Islam dengan non-muslim. Karena dalam hadis dijelaskan tidak dianggap iman yang sempurna apabila belum mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Nah, disinilah kata saudara menurut Imam Nawawi dalam kitabnya Tanqihul Qaul. Di sini Imam Nawawi Al-Jawi, bukan Imam An-Nawawi dari Arab, menjelaskan bahwa saudara itu mempunyai dua makna. Yang pertama adalah saudara sesama muslim. Yang kedua saudara dengan non-muslim. Mengapa dengan non-muslim juga kita harus mencintai? Karena Islam itu merupakan rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Berarti Islam itu benar-benar melindungi seluruh umat manusia, tidak hanya umat Islam. Makanya kata Imam Nawawi, saudara, arti saudara di sini adalah dengan non-muslim juga, agar orang-orang non-muslim itu bisa tertarik terhadap umat Islam, terhadap agama Islam. Kalau umat Islam selalu memusuhi, membenci dan lain sebagainya, maka ada image orang non-muslim itu Islam itu kejam. Nah, barangkali akan berpotensi juga mengatakan
bahwa umat Islam itu teroris. Karena apa? Yang dilihat adalah kekerasan, padahal Islam itu damai. Nah, inilah yang perlu diperhatikan dalam ukhuwah basariyah. Sekarang juga terhadap umat Islam, juga terhadap non-muslim. Aisyah juga pernah memakai umat Yahudi, oleh Nabi ditegur. Itu enggak boleh. Karena apa? Umat Yahudi juga umat manusia, anak Adam. Nah, inilah makna dari ukhuwah basyariyah. Nah, ukhuwah yang terakhir adalah ukhuwah, yaitu ukhuwah watoniyah. Kalau ukhuwah tadi pertama ukhuwah watoniyah adalah ukhuwah hubungannya manusia dengan negara, yaitu umat manusia dengan negara. Bagaimanapun kita hidup di negara, maka kita harus mencintainya. Karena orang bijak mengatakan bahwa hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Lah bagaimana ibadah bisa tenang? Silaturahmi berkunjung akan amal. Kalau negara itu kacau dan apalagi berperang, apa yang harus kita lakukan? Hanya yang diperlukan adalah ukhuwah watoniyah yang kita perlukan. Nah, disinilah makanya kita sebagai bangsa Indonesia tentunya harus selalu mempererat silaturahmi antara sesama bangsa, memperkokoh ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basariyah, juga menegakkan komitmen kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Karena itu semua sudah berjalan sesuai ajaran Islam yang kita anut. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di seluruh NKRI sebagai penjawahan hubungan yang konstruksif dan penuh rasa hormat kepada pemerintah yang sah. Karena hal ini sangat jelas diajarkan dalam Islam yang kita anut. Disinilah makna, yaitu makna ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basariyah, dan ukhuwah watoniyah. Makanya mari kita dengarkan lihat nanti ada PowerPoint dan video yang perlu disimak, karena ada umpan balik, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Disitulah maka perlu diperhatikan tentang PowerPoint-nya dan juga video-videonya, terutama mengenai dalil-dalilnya. Sekian, kami ucapkan terima kasih. Silakan melanjutkan melihat PowerPoint dan video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku. Saya Cina. Saya pribumi. Saya Muslim. Saya Nasrani. Saya punya agama. Saya Indonesia. Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk. Kehadiran tidak pernah untuk mengancammu. Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya, Perbedaan warna kulit, Perbedaan kepercayaan,
Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa. Saya menolak untuk diamkan. Ketidakadilan yang dibiasakan. Perlakuan yang dibedakan. Itu tidak pernah dibenarkan, seolah menyalahkan sang pencipta perbedaan. Tunjukkan mukamu, wahai individu-individu congkak yang merasa setara dengan Tuhan. Kehadiranmu hanya diperlukan untuk menguji keutuhan kami. Tapi camkan ini, kami akan berdiri dan bangkit membela saudara kami yang teraniaya oleh kaummu. Saudara ini sudah lama tertidur pulas. Bangun, ayo bangun. Dengarkan suaranya. Di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Saya Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih, warna. Sampai akhir hidupku. Saya Indonesia. Kami Indonesia.